Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus pelanggaran kode etik auditor. Nama kelompok yang pertama Dea Salwa Putri NPM 19755010. Yang kedua Lasti Ika Andriana NPM 19755022. Yang ketiga Miftah Fasa Alfalah NPM 19755026. Yang keempat Rama Priyo Purbiantoro NPM 19755031. Yang terakhir Sela Lutfia Wahyuningsih NPM 19755036. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran kode etik auditor. Kasusnya yaitu auditor BKP akui duit dari Kemendikbud. Jakarta. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Tommy Triyono mengaku menerima duit dari anggaran kegiatan joint audit, pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tommy mengaku sudah mengembalikan duitnya ke KPK. Tommy saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud Muhammad Sofyan mengaku bersalah dengan penerimaan duit dalam kegiatan Wasrik Sertifikat Guru atau Sergu di Inspektorat 4 Kemendikbud. Duit yang dikembalikan sebesar 48 juta. Saudara dari BPKP seharusnya melakukan pengawasan, tegur Hakim Ketua Gus Rizal di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 25 Juli 2013. Kami bertugas sebagai tim pengendali pusat, jadi harus monitoring. Jadi memang ada kesalahan, ujar Tommy tidak melanjutkan jawabannya. Menurutnya ada 10 auditor BPK yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, diantaranya penyusunan SOP, Wasrik, dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Dari hasil audit nasional, kita bikin summary terhadap sertifikat kita, simpulkan apa permasalahan dari sasaran audit, jelas Tommy. Tommy juga ditanya penuntut umum KPK terkait adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam joint audit di Kemendikbud BPKP. Itu memang kesalahan kami, ujar dia. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5% atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan joint audit. Inspektorat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta investigasi Irjen Deptignas tahun anggaran 2019. Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri yakni sebesar 1,103 miliar atau total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 36,484 miliar. Analisis kasus pelanggaran kode etik auditor. Auditor BPKP merupakan auditor pemerintah yang merupakan akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau BUMN atau BUMD.
sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Karena itu, auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan standar audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Kasus di atas menunjukkan adanya pelanggaran kode etik oleh seorang auditor dalam kasus suap kepada auditor dalam kegiatan warsik sertifikasi guru atau sergu di Inspektorat 4 Kemdikbud. Dari uraian penjelasan kode etik di atas, kasus tersebut tergolong dalam pelanggaran kode etik prinsip tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, perilaku profesional. Yang pertama, tanggung jawab. Profesi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilaksanakannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. 3. Integritas untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 4. Objektivitas setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan profesional dan tidak boleh memakai atau menggunakan informasi tersebut tanpa persetujuan atau kecuali bila ada hak, kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang terakhir, perilaku profesional setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditasikan profesi. Analisis lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak bekerja secara prinsip kode etik seorang auditor, sehingga terjadinya penyimpangan yang melanggar hukum. Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 04/M4/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menetapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP atau aparat pengawasan internet pemerintah. Antara lain, 1. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Yang kedua, auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis. Yang ketiga, pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada pimpinan organisasi. Yang keempat, pemeriksaan investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi yang terdiri dari pimpinan APIP
dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Analisis lanjutan. Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh APIP. Auditor APIP yang telah terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi yakni: pertama, teguran tertulis. Lalu kedua, usulan pemberhentian dari tim audit. Dan yang terakhir, tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh pimpinan APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.